Baik kakak-kakak, kita kembali pada tatap maya yang ke 13. Ke-13 tanggal 8 bulan November 2024. Pada tatap maya yang ke-13 kali ini kita masuk ke materi persiapan aksi nyata. Jadi kakak-kakak di sini nanti kita akan membahas persiapan-persiapan apa saja yang kakak mau siapkan untuk membuat praktik, video praktik mengajar kakak selama 30 menit tanpa edit. Ya, selama 30 menit tanpa edit, yang mana video tersebut di diurutkan dari selama kita mempelajarinya gitu, selama kita mempelajarinya, terutama yang non instruksional sama instruksionalnya itu harus ada kakak-kakak. Kemudian konsep geraknya, ya kan? Kemudian gaya mengajarnya. Nah itu yang paling utama nanti. Oke kakak-kakak. Kemudian asesmen otentik. Masukkan asesmen otentiknya nanti setiap pada saat pembuatan video aksi nyatanya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai sebaiknya kita berdua dulu. Dua pembuka yang dibawakan oleh Kak Bokotman. Silakan Kak Bokotman. Dua pembuka Kak, izin Kak. Open mic Kak, open mic Kak. Mic-nya Kak. Sebelum memulai aktivitas kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Kak Bokotman untuk doa pembuka pada sesi kita kali ini. Izin kakak-kakak saya share screen dulu. Sudah nampak ya? Sudah nampak ya? Share screen saya sudah nampak ya? Belum Kak, belum. Sudah nampak? Udah Kak, udah.
Oke, kakak-kakak, kita mulai pembelajaran kita yang mana pada kali ini kita masuk pada tatap maya yang ke-13, yaitu aksi nyata. Persiapan aksi nyata, di sini nanti kakak-kakak praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasinya 2 JP untuk kali ini kakak-kakak selama 90 menit. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian dan untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ya, ini karena semacam motivasi ya kakak-kakak. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Doa bersama sudah tadi ya kita laksanakan ya, doa pembuka ya. Selanjutnya kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama kita masih konsisten untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Inilah kakak-kakak kesepakatan bersama kita, tidak bosan-bosannya kita sampaikan selalu. Kemudian agenda kita sesi ini, yang pertama refleksi koneksi antar materi 30 menit, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, ya kan, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, lini masa 20 menit, kemudian dialog atau diskusi dan tanya jawab 7 menit, kemudian penutup 3 menit. Yang pertama kakak-kakak, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Ini dia kakak-kakak. Ada beberapa pertanyaan untuk refleksi. Nanti kakak-kakak saya akan bagi ke 5 orang. Yang pertama ini kakak-kakak, pertanyaan pertama ini untuk ini untuk Kak Nila ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ini untuk Kak Nila, pertanyaannya nanti dijawab ya Kak Nila. Kemudian yang kedua, ini untuk Kak Yuni. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Oke, sudah ya? Jelas? Kemudian ini yang ketiga. Yang ketiga, sejauh apa? Ini untuk Kak Lasto. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Nah, silakan buka-buka lagi LMS-nya ataupun referensinya. Kemudian yang keempat ini, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Ini Kak Medi. Ini yang nomor 4 Kak Medi ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Oke, bisa ya. Kemudian ini yang kelima. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? SEM, yang kita sudah laksanakan. Ini buat ke Arab Tahi. Oke. Kemudian yang keenam, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Nah, ini dia asesmen otentik. Ini untuk Kak Adolf. Kak Adolf, ini untuk kakak, untuk supaya kakak tanggapi nanti. Sekarang juga ya. Oke. Kemudian nanti ini nanti kita simpulkan dia. Oke, baru nanti kita masuk ke penjelasan tugas aksi nyata. Baik kakak-kakak, kita mulai dari yang pertama, yaitu Kak Nila. Silakan Kak Nila, open mic Kak Nila, untuk memberikan tanggapan sedikit tentang ini. Kita refleksi sebentar, flashback, sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Izin Kak Nila, silakan Kak Nila. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Kak, jelas sekali Kak. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Izin menyampaikan pemahaman yang dapat saya sharingkan di sini secara bersama terkait
pembelajaran keterampilan yang efektif, di mana pembelajaran yang mampu kita rancang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian kita lakukan dan laksanakan nanti prakteknya di lapangan maupun di kelas, yang dimana sebelum kita praktekkan kita maknai sesuai prosesnya itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi kalau seandainya kita mau prakteknya pencak silat, kita membuat observasi dulu kemampuan dan keterampilan peserta didik kita, supaya untuk mencapai analisis keterampilan pencak silat, kita mampu membuat konten prosesnya sesuai dengan keterampilan mereka. Jadi kalau sudah mampu kita lakukan atau kita bagi prosesnya sesuai dengan kemampuan peserta didik, maka nanti proses pembelajaran akan tercapai dan tujuan pembelajarannya juga tercapai. Di dalam pembelajaran efektif, dipastikan bahwasannya setiap peserta didik memahami apa yang harus mereka lakukan dan mampu mencapai target pembelajaran. Itu dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Nila. Tentunya keterlibatan siswa, kemudian kebutuhan peserta didik itu harus kita pahami juga ya Kak dalam penyampaiannya ya Kak ya. Oke, terima kasih kepada Kak Nila. Itulah mungkin sedikit refleksi yang bisa diberikan Kak Nila untuk sejauh apa pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke, selanjutnya terima kasih kepada Kak Nila. Kasih plus dulu, kasih jempol. Silakan kakak-kakak. Oke, next berikutnya Kak Yuni. Untuk Kak Yuni, sejauh apa pemahaman kakak terkait strategi mengajar? Nah, itu Kak, strategi mengajar Kak. Silakan Kak. Baik, di sini saya sedikit menjawab mengenai refleksi tentang pengalaman pemahaman mengenai gaya mengajar. Yang pertama itu sejauh yang sudah kita laksanakan kemarin pada saat melakukan kegiatan tatap muka, ternyata banyak sekali cara atau gaya mengajar yang harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya pada saat gaya mengajar itu kita harus menentukan apa yang cocok untuk kebutuhan siswa tersebut. Pertama menyesuaikan materi, kemudian yang kedua menentukan gaya mengajar apa yang cocok terhadap peserta didik. Contohnya seperti yang sudah dilakukan pada minggu yang lalu, yaitu gaya mengajar yang di kelompok kami yaitu pre-teaching, di mana kita boleh memanfaatkan siswa sebagai contoh yang melakukan demonstrasi pada saat melakukan kegiatan proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya kita harus memahami kemampuan masing-masing setiap siswa. Kita harus menyesuaikannya gitu. Yang ini gaya mengajarnya cocoknya yang seperti ini. Kemudian yang untuk siswa yang lain kita menyesuaikannya juga sehingga tujuan pembelajaran boleh tercapai. Sekian dari saya Kak, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Yuni untuk refleksinya terkait strategi mengajar ya. Tentunya dalam strategi mengajar kita harus sesuaikan dengan materi kita Bapak Ibu ya. Sesuaikan dengan materi kita, kemudian tujuan pembelajarannya, kemudian kebutuhan peserta didiknya Bapak Ibu. Ya, jangan salah ya. Nah, pasti Bapak Ibu mengenal anak-anak Bapak Ibu di sekolah ya, bagaimana kebutuhan peserta didiknya. Jangan Bapak Ibu masukkan gaya mengajar resiprokal ya kan, ataupun peer teaching yang mana kebutuhan peserta didik Bapak Ibu tidak mau, itu tidak sesuai dengan itu gitu. Jangan salah dalam menggunakan metode mengajar ya, strategi mengajarnya, gaya mengajarnya ya. Nah, kemudian kalau harus komando dia, ya udah, kalau memang harus efektif untuk itu ya lakukan aja komando. Nggak usah karena bosan atau bagaimana ya, bagaimana mau dibuat, memang itu kebutuhan peserta didiknya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk mengcombine. Silakan. Dalam satu materi kalau perlu dia 2-3 gaya mengajar mau dimasukkan silakan Bapak Ibu.
ya, masukkan dia gaya mengajarnya. Kalau ada di situ nanti bisa terlaksana gaya mengajar peer teaching, ya udah masukkan gaya mengajar peer teaching. Karena ada satu materi yang mana di dalam materi itu ada atlet peserta didik Bapak Ibu yang bisa jadi peraga di depan, contoh bagi teman-temannya, karena dia masuk klub sepak bola misalnya, karena dia masuk klub renang misalnya, ya kan dia paham, ya, dia untuk tingkat kejuaraan sudah di Porda, Porwil, ya kan, PON, bahkan ke PON dia. Nah, silakan Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk gaya mengajar peer teaching itu namanya ya. Oke, Bapak Ibu bisa ya, pintar ya. Oke, selanjutnya yang terima kasih kepada Kak Nila, berikan aplaus atau tepuk tangan, silakan. Oke, next kita ke Kak Lasto. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak? Nah, ini Kak, model pendidikan gerak Kak, silakan Kak. Ya, terima kasih. Ini teman saya terkait model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak itu Kak, model ini mengajari bagaimana konsep dan komponen geraknya, yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kemampuan kognitif, sikap, dan keterampilan siswa tersebut Kak. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih kepada Kak Lasto. Cuman itu aja, izin Kak Lasto, cuman itu aja bisa dipaparkan. Ya siap Kak, lebih itu Kak, itu aja Kak. Teringat konsep gerak yang Kakak pahami bagaimana? Yang konsep tubuh, konsep ruang, keterhubungan. Ada itu mind map-nya kemarin kita buat ya kan? Siap Kak, siap. Oke, kakak-kakak terima kasih lah ya kepada Kak Lasto. Mungkin itu yang bisa direfleksikan. Mungkin itu yang bisa direfleksikan kakak-kakak Kak Lasto. Berikan aplaus atau tepuk tangan, silakan. Nah, kakak-kakak, untuk pendidikan gerak itu harus nanti dimasukkan dalam RPP kakak-kakak sekalian. Pokoknya intinya gini lah kakak-kakak. Dalam satu rancangan RPP kakak-kakak, perhatikan semua Kak. Perhatikan semua dia di setiap urutan langkah-langkah atau tahapan-tahapan di RPP kakak itu, semua yang kita pelajari di PKG ini Kak. Semua yang kita pelajari di PKG ini. Nah, poin-poinnya itu jangan kalau bisa terarah dia, ya kan, terarah penempatan di setiap pelajaran yang sudah kita pelajari untuk satu materi itu ada dia. Ya, biar berbeda kakak-kakak, biar berbeda guru PJOK yang sudah dikat PKG sama guru PJOK yang belum dikat PKG, biar berbeda kakak RPP-nya kakak. Silakan kakak-kakak punya RPP, nanti rombak sedikit-sedikit kakak-kakak, rombak sedikit-sedikit, masukkan dia. Kalau nggak bisa kakak rombak banyak, sedikit-sedikit aja. Oke? Bisa ya kakak-kakak? Bisa ya, paham ya maksudnya ya? Nah, biar berbeda sedikit RPP kita sama yang belum dikat PKG PJOK, biar berarti, biar bermanfaat diklat ini gitu. Nah, ada bedanya dia kita sama mereka. Oke? Oke, terima kasih kepada Kak Lasto untuk refleksi tentang pendidikan gerak, terkait tentang pendidikan gerak. Next, kita ke Kak Medi ya. Kak Medi, silakan Kak Medi terkait
Sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan kebugaran? Halo Kak Medi. Kalau model pendidikan kebugaran ini kita kemarin praktekkan di lapangan ini. Ya kan? Apa salah satu contoh praktek di lapangannya? Mengukur denyut nadi jantung, ya kan? Ya kan? Mengukur denyut nadi awal, kemudian akhir. Nah, untuk mengukur itu bagaimana? Apa yang kita lakukan? Jumping jack. Baru ada 3 itu kemarin. Jumping jack, baru apa lagi? Yang berdiri baru dia ke push up, apa itu namanya? Squat thrust, Kak. Squat thrust. Satu lagi apa? Lari di tempat, Kak. Iya, lari di tempat. Oke, jogging. Silakan. Silakan kalau nggak ada Kak Medi, Kak Bokotmen pun jadilah. Kak Bokotmen, silakan Kak Bokotmen. Iya Bang. Marwah. Oke, kalau nggak ada Kak Medi, silakan Kak Bokotmen mana? Silakan Kak, silakan Bang, izin Bang sedikit Bang tentang kebugaran Bang. Yang kemarin kita lakukan Bang, yang di lapangan Bang, yang mengukur denyut nadi, kemudian nadi awal, nadi akhir, kemudian perlakuannya bagaimana Bang kegiatannya, kan udah kita lakukan kemarin Bang. Menurut Abang pendidikan kebugaran itu bagaimana Bang? Menurut saya kebugaran jasmani itu berdasarkan kegiatan-kegiatan aktivitas seperti jogging, naik sepeda, berenang, lari angka 8, seperti itu Kak. Ada juga senam yang berupa untuk kebugaran jasmani, senam ritmik, nah seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak. Yang pasti aplikasinya terhadap ke peserta didik kita, model pendidikan kebugaran itu harus kita laksanakan ya Kak ya. Harus kita laksanakan seperti halnya dalam pemanasan misalnya, ya kan? Pemanasan, kemudian materinya gitu ya, terlaksana dia semua ya Kak ya. Jangan sampai tidak terlaksana Kak ya. Anak-anak harus bugar, pada dasarnya anak-anak harus bugar, bergerak. Ya, dasarnya bergerak, kemudian hasilnya nanti jadi bugar. Oke, perlakuannya nanti bisa Kakak buat seperti yang kita laksanakan kemarin di waktu tatap muka kemarin ya. Terima kasih kepada Kak Bokotmen, sedikit refleksi. Oke, selanjutnya kepada Kak Raptahi. Silakan Kak Raptahi. Sejauh mana pemahaman Kakak terkait Sport Education Model atau SEM? Baik, terima kasih. Sejauh mana pemahaman Anda terkait Sport Education Model, yaitu model pembelajaran yang dilakukan dalam mata pelajaran PJOK, di mana metode pembelajaran dilakukan dengan menggabungkan antara
kegiatan fisik dan manajemen kegiatan dalam olahraga, yaitu di mana siswa berperan aktif untuk mengelola suatu kegiatan dalam bentuk kejuaraan, seperti kejuaraan OSIS atau kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Raptahi untuk refleksi sekilas tentang STEM, Sport Education Model. Aplikasinya ke sekolah pada peserta didik kita untuk suatu kegiatan, event, yang mana ini sering kita jalani, Kak. Ya, sering kita jalani atau sering kita laksanakan, seperti event-event kecil. Berangkat dari situ nanti kakak-kakak bisa melaksanakan gambarannya seperti yang SEM kita buat kemarin, Kak. Gambarannya seperti SEM kita buat kemarin. Kakak-kakak bisa memanfaatkan anak-anak yang anak OSIS ataupun anak-anak pilihan kakak yang bisa menjadi sebuah tim untuk penyelenggara sebuah event, ya. Jadi kita guru PJOK dalam penyelenggaraan sebuah event harus bisa, Kak, harus bisa. Makanya pada diklat PKG PJOK, ya kan, materi kita satu modul itu, Kak, ya kan, 1 hari kita mempelajari SEM, Sport Education Model, yang mana nanti kita nggak bingung, nggak tabu lagi, nggak panik atau bagaimana untuk membuat satu event dalam sekolah kita, ya, Kak. Nah, itu dia tadi, Kak. Nggak usah berdayakan guru lain kalau kakak-kakak bisa memaksimalkan anak-anak OSIS ataupun anak-anak yang lain gitu. Kasih tugas mereka, kasih mandat ke mereka, kasih arahan, kasih bimbingan, kasih perhatian, pasti jalan, Kak. Pasti jalan eventnya, Kak. Kita harus bisa, Kak. Kita harus mampu, Kak. Ya, jadi guru olahraga membuat event itu hal yang mudah lah, hal yang gampang ya. Tapi serius, Kak. Tapi tekun ya, serius. Jangan jadi mengeluh ya. Contoh nanti sebentar lagi hari Sumpah Pemuda Hari Guru ya, hari guru. Ada event. Ya udah, Kak, buatkan, Kak, macam model SEM kemarin, Kak. Nah, buatkan macam model kemarin, buatkan kepanitiaannya. Ya, ini tugasnya apa? Bahkan sampai kameranya, dokumentasi video pun kita buat. Nah, jadi berarti dia, Kak, harus beda kita sama yang lain, Kak. Ya, buatkan gambarannya seperti SEM kemarin, Kak, untuk hari guru nanti. Kemudian apalagi mau mendekati event-event, misalnya OSIS Cup, ya kan? Ujung akhir setelah ujian semester misalnya. Mereka sambil menunggu bagi raport, mereka ada waktu seminggu biasanya kan untuk selesai ujian. Nah, buatkan OSIS Cup. Nah, berdayakanlah anak OSISnya, Kak. Nah, itu dia, kakak-kakak. Oke, kakak-kakak, untuk SEM, Sport Education Model, udah hebat ya, udah bisa ya, udah mengerti ya, kakak-kakak. Jadi untuk pagelaran satu event, jika disuruh kepala sekolah atau rapat dewan guru, kakak-kakak jadi IO-nya, event organizer-nya ataupun penggiatnya, ya udah mainkan aja, Kak. Mainkan, Kak. Nggak usah langsung, ini nanti biayanya gimana? Ini nanti prosesnya gimana? Mana uangnya? Kami mau beli tali plastik. Nah, misalnya, nggak usah langsung kayak gitu, Kak. Berdayakan aja dulu, Kak. Mainkan aja dulu, Kak. Nah, nanti kan kalau ada terbentuk bendaharanya, ya udah. Kakak tulis apa-apa aja yang diperlukan, nanti kasih sama bendahara. Jangan langsung mengeluh, jangan langsung minta uang, jangan langsung tidak semangat gitu. Oke? Semangat, Kak, laksanakan aja, Kak, ya. Manfaatkan ilmu yang kakak peroleh dari tatap muka kemarin. Lihatlah kakak tatap muka kemarin kakak-kakak, ya. Hanya kalah di hadiahnya aja. Tapi kalau pelaksanaannya sebenarnya udah mantap itu semua pelaksanaannya, ya kan? Nah, karena hadiahnya dari rakit-rakitan, ya cuman kurang di situ aja, ya kan? Karena nggak mungkin juga kita buat hadiah yang benar. Tapi kalau untuk yang event sebenarnya, kalau di sekolah kakak-kakak, ya udahlah, buatlah hadiah yang sebenarnya. Oke? Nggak harus mahal-mahal, Kak, nggak harus mahal-mahal.
Nggak harus mahal-mahal, buat aja entah permen-permen dibingkai-bingkai atau apapun itu. Oke? Atau pokoknya pintar-pintar kakak lah. Hasil rapat Dewan Guru ataupun hasil rapat OSIS lah. Bisa ya kakak-kakak untuk SEM ya? Paham ya? Udah mengerti ya? Udah mantap di sini ya untuk SEM ya? Sport Education Model ya. Oke, terima kasih. Berikan applause lah ataupun tepuk tangan buat Kak Rapahi. Oke, next kita ke Kak Adolf. Terakhir, ini sejauh apa pemahaman kakak terkait asesmen otentik? Ini baru kita pelajari kak kemarin kak. Silakan kak. Baik kak, nah hubungannya SEM Education Model yang kita lakukan semasa di hari Sabtu kemarin, Pasca Muka itu merupakan suatu ajang kompetisi olahraga yang dimana disitulah peserta didik ya termasuk kalau dalam lingkungan sekolah peserta didik itu menunjukkan kemampuan mereka dan juga keterampilan mereka pada satu ajang kompetisi dalam Sport Education Model. Sementara hubungannya dengan asesmen, ya kan? Bentar kak. Kakak ya. Bukan Kak Adolf itu membahas tentang asesmen otentik, bukan SEM. Tadi kan udah SEM udah dibahas sama Kak Rafi. Oh ya, ya. Baik kak, baik kak. Otentik, penilaian otentik. Ya baik. Tentang pemahaman saya mengenai asesmen otentik itu adalah langsung kepada peserta didiknya. Kita libatkan baik kemampuan mereka dari kemampuan pengetahuan dan juga boleh menilai antar teman dan juga merefleksikan diri antara teman dan juga memberikan umpan balik. Yang penting mereka di sini kita guru langsung menilai kemampuan anak tersebut dalam asesmen otentik. Langsung anak-anak itu yang kita lakukan dan kita nilai. Terima kasih kak. Oke kak, terima kasih kepada Kak Adolf. Silakan untuk berikan applause ataupun tepuk tangan lah ya. Refleksi sedikit tentang asesmen otentik. Ya pada dasarnya asesmen otentik itu sudah kita lakukan ya kakak-kakak. Sudah kita lakukan, tidak hal yang tabu lagi bagi kita, namun untuk rubrik penilaian yang selalu menjadi PR sama kita dalam hal penilaian otentik yang terkadang kita lupa menggunakannya, ya kan? Kita melakukan penilaian langsung, ya kalau dia bagus ya langsung 80, 85 gitu kan, ngasal nilainya, ngasal, ya kan? Atau enggak bahasa-bahasanya menganggo, udah bagusnya itu katanya. Enggak gitu juga kak, ya jangan kayak gitu lagi ya. Ini kakak-kakak sudah dididik TKG PJOK dalam hal penilaian otentik ada 3, ya kan? Ada 3. Yang pertama yaitu penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, pada kapan kita menilai setiap pembelajaran kak, setiap pembelajaran pada satu materi. Mainkan kak penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, kapan dilaksanakan itu kak? Pada saat penilaian sikap sepanjang pembelajaran, ya kan? Penilaian pengetahuan biasanya itu dominan itu terlaksana di dalam kelas ya. Dalam kelas pada sesi mengamati video, kemudian mengingat materi sebelumnya, kemudian menjawab soal dari pertanyaan Bapak Ibu guru, ya kan? Nah, disitulah kemudian umpan balik atau enggak hasil pengamatan video, pesan dari video yang diamati, ya kan? Kemudian apa dari manfaat satu materi tersebut. Pokoknya yang berbau pengetahuan itu kakak mainkan kak. Mainkan nilai pengetahuannya kak. Oh si Budi bagus, tampil terus dia dalam hal pengetahuan. Nah di lapangan juga demikian. Pada saat kita melakukan praktek di lapangan, si Budi ini terus menonjol dia. Ya menonjol. Kita kan seling-selingi pertanyaan-pertanyaan pada saat di lapangan. Nah si Budi terus menonjol, menjawab. Mainkan pengetahuannya kak. Pokoknya yang bersifat pengetahuan mainkan kak penilaiannya. Begitu juga pada saat penutupan. Kita evaluasi, kita kasih sedikit refleksi, kemudian si Budi memberikan refleksi yang bagus. Nah, mainkan di nilai pengetahuannya, Kak. Nah, masuk kita ke keterampilan, Kak.
Keterampilan itu dominan dia pada perlakuan, Kak. Ya, perlakuan kegiatan yang kita bagikan, kita ajarkan pada satu materi kita. Nah, nilai keterampilannya itu dalam hal sepak bola misalnya, menggiring bola, kemudian shooting bola, kemudian dribbling bola, ataupun pada volley, passing bawah, passing atas, servis bawah, smash, ataupun materi-materi yang lain, dalam hal perlakuan gerakan dia sangat bagus, Kak, ya. Bagus, kasih nilai, jelek kasih nilai, kurang atau sedang kasih nilai. Nah, Kak, sebelum kakak mengasih nilai, buatkan dulu rubrik penilaiannya, Kak. Ya, rubrik penilaiannya udah ada di RPP kakak itu, Kak. Kalau penilaian sikap, rubrik penilaian bagaimana dia supaya dapat 90 atau 100. Nah, dia hormat, rajin, tekun, diam, ya kan, tidak ribut. Nah, nilai sikap bagaimana yang dapat 25, nilai sikap bagaimana yang dapat 40, nilai sikap yang bagaimana dapat 70 gitu. Buatkan rubrik penilaiannya, Kak. Jadi kakak gampang, Kak. Oke, bisa, Kak, ya. Kemudian begitu juga pada penilaian pengetahuan. Buatkan rubrik penilaiannya, Kak. Oke. Kemudian pada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan juga demikian, buatkan rubrik penilaiannya. Ya, buatkan rubrik penilaiannya. Jangan sampai kakak-kakak dalam satu materi tidak mempunyai nilai, anak-anak sayang. Ya. Contoh, ini misalnya Kak Nila lagi main ini di lapangan ini, misalnya kan. Bawa kertas dong, bawa RPP tadi, kemudian bawa rubrik penilaiannya. Yang mana sudah kakak format dari rumah. Gitu. Oke. Untuk rubrik penilaian kata-katanya ada itu di RPP, Kak. Kalau kakak buka RPP kakak ada itu rubrik penilaiannya. Kemarin juga udah ditampilkan Kak Nila itu. Dia menampilkan penilaian otentik untuk rubrik penilaian dari RPP dibuatnya. Kemarin Kak Nila, ya, waktu pemaparan kemarin. Perhatikan kakak lah RPP kakak itu, Kak. Untuk rubrik penilaian ada di situ kategori-kategorinya. Layakkah, berkembangkah, mahirkah, cukupkah? Nah, di poin berapa dia mahir, di poin berapa dia cukup, di poin berapa dia layak, di poin berapa dia kurang. Oke, Kak, ya, bisa ya, paham ya? Oke. Baik, kakak-kakak, terima kasih. Kita lanjut. Suara saya jelas ya? Jelas kan? Kurang jelas, Kak. Kurang kuat suaranya, Kak. Kurang kuat? Itu baru, Kak. Nah. Itu baru, Kak. Oke. Capek aku, Kak Bokot, man. Capek. You know lah, Kak. Baru pulang dari Simalungun capek. Oke, terima kasih Kak Bokotman udah ingatkan. Kita next ya. Saya izin share screen kembali. Oke, kita masuk ke penjelasan tugas aksi nyata, Kak. Sudah? Penjelasan tugas aksi nyata. Aku rasa nggak ada yang paling vital di sini. Paling yang bisa saya tampilkan yaitu sebuah contoh video saya tampilkan. Nanti kakak-kakak perhatikan. Nah, ini dia kakak-kakak. Aku bacakan aja ya kakak-kakak. Pengantar tugas, setelah mempelajari modul 1 dan modul 2, Bapak Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS.
Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kakak-kakak, di sini kakak-kakak diminta untuk dimulai nanti video aksi nyata kakak-kakak itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Dalam satu video itu, di dalam video itu nanti. Oke kakak-kakak? Nah, kemudian ini pengantar tugas. Pengantar tugasnya keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut, yaitu A. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah ini lihat kak, lihat kak, penilaian otentik juga nanti kakak masukkan kak ya, pada saat video kakak nanti kak. Strategi pembelajarannya kak, gaya mengajarnya pakai gaya mengajar apa, ya. Kemudian mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP kak. RPP-nya sesuaikan kak ya. Jangan nanti kakak buat misalnya video aksi nyatanya bola voli, RPP-nya bola basket. Nggak boleh ya kak. Kalau bola voli video aksi nyatanya berarti passing bawah dan passing atas. Berarti RPP-nya kak atau modul ajarnya bola voli juga, yaitu passing bawah dan passing atas. Oke? Jangan lari dari materi ya kak, videonya apanya RPP-nya. Kemudian rekaman video kak, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing. Nah direkam ya kak, jangan nggak ditekan tombolnya, direkam supaya jalan rekamannya. Rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal. Yang pertama kegiatan pembelajaran awal, kemudian kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Silakan kakak-kakak, mana yang mau ditanyakan di sini kak? Ini yang urutan-urutannya nanti kak, dalam pembuatan video. Mana yang mau kakak tanyakan? Silakan. Open mic. Videonya lamanya 30 menit tanpa edit. Kemudian ada testimoni kak, ada testimoni dari peserta didik. Tahu testimoni kan kak, yang kayak kita buat kemarin. Perkenalkan, nama saya Roni, jika nama siswanya Roni misalnya. Saya siswa kelas 7. Dalam pembelajaran materi yang diberikan oleh Bapak Purba, saya antusias dan mendapatkan pelajaran yang sangat efektif misalnya. Nah, testimoni yang seperti itu kak, ya penguatan seperti itu dari siswa kita. Nanti tampilkan di videonya kakak itu, masukkan dia di videonya kakak itu, oke? Semua dibikin siswanya kak? Nggak usah, satu aja bang, ya, 1-2 orang aja lah buatkan. Oke kak, oke kak. Tentang materi yang kakak ajarkan saat itu pada video itu. Contohnya video aksi nyata kakak misalnya tentang bola voli, passing bawah, passing atas. Nah, testimoni yang disampaikan oleh siswa ya tentang passing bawah, passing atas pada bola voli. Jangan nanti kakak ajarkan passing bawah pada bola voli. Rupanya testimoninya tentang basket. Nggak nyambung, ya. Oke? Buat nanti di rangkaian apanya? Buat nanti di rangkaian dalam video tersebut. Oke, Kak Lasto, silakan Kak Lasto. Izin kak, bertanya kak. Dalam video nyata itu kak 30 menit. Itu 30 menit itu kak prakteknya kak atau teorinya kak? Terima kasih kak. Pembelajaran berdiferensiasi, ya laksanakan pembelajaran berdiferensiasi, laksanakan itu dulu di kelas.
Ya kan, di kelas, kakak ngapain di kelas? Masukkan non instruksional kak, apa-apa saja non instruksional kak, ya kan? Sampaikan dulu kak materi kakak apa di awal, kemudian, ya kan? Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Mau ngapain kakak untuk materi satu materi itu? Tujuan pembelajarannya harus jelas dulu disampaikan ke siswa. Fokusnya ke situ. Kemudian menyapa siswa, berdoa, daftar cek hadir, ice breaking, menonton video, ya kan? Pasangin fokus kak, pasangin fokus. Kalau enggak mainkan mind map kak, mind map. Mind map kak, nggak apa-apa kak. Nah, udah. Kemudian masukkan instruksionalnya. Instruksionalnya kemana? Ke lapangan. Diferensiasi proses. Ngapain? Pemanasan. Pemanasan materi ya, sesuai materi ya. Jangan lari daripada materi, sesuaikan materinya. Nah, kemudian setelah pemanasan masuklah ke materi. Pembagian kelompok kak, jangan lupa pembagian kelompok, mainkan kelompoknya. Kemudian sebelum itu, sebelum mereka menyebar, kakak jadi alat peraga dulu di depan, peragakan kak materinya kak, mau ngapain anak-anak di kelompok masing-masing. Nah, oke. Nah, kemudian kakak jalan-jalanlah untuk memeriksa mereka kak. Bagaimana kakinya, bagaimana tangannya, bagaimana mereka melakukannya. Oke. Nah, check and recheck kak. Nah, kemudian kak, jangan lupakan kembali lagi tentang 7 aset. ABT. Kemudian gaya mengajarmu kak, gaya mengajar apa? Jelaskan nanti di video itu kak, buat nanti tulisan-tulisannya. Nggak apa-apanya ya. Kemudian nanti kak, keselamatan kak, periksa dulu lapangan kak. Itu biasanya di awal ya, di awal sebelum pembelajaran. Periksa dulu lapangan kak, jangan sampai nanti kena kaca, kena paku. Oke, kemudian masuk kita ke diferensiasi produknya. Mainkan game kak, mainkan game. Modifikasi dia 2 lawan 2, 3 lawan 3, 4 lawan 4. Nah, lakukan penilaian kak. Penilaian otentik sudah berjalan ya, sudah main di situ ya. Mulai dari yang awal tadi di kelas. Oke. Nah, kemudian kak masukkan evaluasi penutupnya. Penutupnya pendinginan, evaluasi, pembagian LKPD boleh. LKPD boleh dibawa mereka tugas ke rumah. Ya, minggu depan ditagih. Nah, kemudian sampaikan juga ke materi berikutnya. Penyampaian materi berikutnya. Evaluasi baru refleksi kak. Oke, kemudian testimoni siswa tadi kak, jangan lupa terakhir. Kemudian doa penutup. Oke, ada lagi mau ditanyakan kak? Dalam hal penilaian, ya, sikap, pengetahuan, keterampilan, buatkan rubrik penilaiannya kak. Udah ada itu kak di RPP kakak kak. Udah ada di RPP kakak itu. Ya, layakkah, berkembangkah, mahirkah, cukupkah? Sudah ada itu kak. Nanti mainkan dia kak kalau dia keterampilan mainkan dia di games. Yang di games tadi itu yang di diferensiasi produk tadi itu. Iya kan? Pada saat mereka game kan kakak memantau. Lakukan penilaian, kalau enggak penilaian diri, penilaian rekan sejawat, kalau enggak penilaian antar teman. Mainkan penilaian antar teman, kasih mereka lembaran kertas. Si A menilai si B, ya kan? Si C menilai si A, misalnya. Penilaian antar teman. Oke? Kemudian nanti dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kakaklah, peganglah, masukkanlah ke daftar nilai kakak. Kalau enggak, penilaian observasi buat kak, mengamati, guru mengamati perlakuan siswa dalam observasi tadi. Kakak bagaimana kak dalam hal mengamati pemberian nilainya? Kurangkah, masih kurangkah siswanya si A? Cukupkah? Mampukah atau mahirkah dia? Itu penilaian observasi misalnya. Kakak sendiri yang mengamati kak, tapi buatkan rubrik penilaiannya.
Oke Kak, bisa ya? Mantap ya? Paham ya Kak? Kasih jempol lah kalau paham. Kalau nggak paham, tanyakan aja Kak, nggak apa-apa Kak. Biar nanti nggak bingung-bingung pada saat buat video. Oke, kita lanjut ya Kak. Ini dia. Modalnya penugasan mandiri, praktik. Ini mandiri ya Kak, mandiri Kak ya. Tidak kerja kelompok ataupun tidak kerja sama ya. Ini mandiri. Silakan Kakak sendiri yang membuatkan video ini. Ya, kalau bisa pun mau dibantu ya, pintar-pintar Kakak lah. Siapa yang bisa Kakak kondisikan untuk membantu ya, merekam ataupun bagaimana. Kemudian tujuan pembelajaran khususnya, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, ini perhatikan Kak. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Pas yang aku bilang kan Kak, RPP itu Kak Kakak kembangkan Kak, jangan Kakak jalankan yang adanya gitu, bukan gitu dia konsepnya, ya. Kembangkan, tengok ini Kak, baca yang di depan ini. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan. Untuk satu pertemuan. Sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Baca yang nomor 2-nya Kak. Coba dulu Kak Lastu, baca dulu nomor 2-nya Kak Lastu. Dalam mengembangkan RPP atau modul agar dapat melihat kembali dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan. Modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah nggak kelihatan Kak? Apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. B. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Oke, terima kasih kepada Kak Lastu. Jelas di situ ya. Kita membuat video aksi nyata praktek mengajar dengan menggunakan backward design. Backward design, ya. Apa tadi itu? Apa backward design? Sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Ya, tujuan akhir peserta didik. Backward design itu kan yang segitiga terbalik. Segitiga terbalik. Yang pertama apa dia? Tujuan pembelajarannya, ya kan? Kemudian asesmen penilaian, kemudian aktivitas pembelajaran. Itu backward design, ya. Desain mundur. Oke? Bisa ya kakak-kakak? Tentukan dulu tujuan pembelajarannya Kak. Contoh kakak-kakak mau ke Jakarta kan? Mau jalan-jalan nih. Kakak-kakak mau kemana tujuannya? Mau ke Jakarta. Oke. Untuk ke Jakarta kayak mana kita buat? Nah, tentukan dulu Kak, siapa penumpangnya, siapa orangnya, siapa ininya. Kemudian nanti di mana berhentinya, pos-posnya, ya kan? Istirahatnya di mana, makan minumnya di mana. Tentukan dulu Kak, sebelum sampai ke tujuan Kak. Ya,
Oke. Nah, kemudian aktivitasnya, mainkanlah aktivitasnya Kak. Berangkatlah Kakak dari Medan. Berangkat. Nah, berangkat. Aturlah Kak. Ya, aturlah di mana tempat duduk yang sering muntah. Itulah asesmen awal. Asesmen awalnya gitu Kak. Sebelum berangkat, asesmen awal dulu buat Kak. Di mana anak didik yang sering muntah, yang mau muntah, buat dia di tempat duduk yang ini Kak, tempat duduk yang nyaman. Di mana anak-anak yang apa, yang mau ribut-ribut, buat tempat duduknya di sini. Di mana anak-anak yang suka kebelet ke kamar mandi, tempat duduknya di sini buat atur Kak. Itulah asesmen awal Kak. Iya kan? Pas kan kakak-kakak? Sebelum kita berangkat ke Jakarta, sebelum kita berangkat ke tujuan kita ke Jakarta tadi itu, yang udah kita tentukan di awal tujuan kita mau kemana, kan ada asesmen awal. Asesmen awalnya pada saat di loket Kak, di Medan. Nah, lakukan dulu asesmen awal Kak. Yang mana anak yang ini suka kencing, berarti harus dekat kamar mandi dia. Yang mana suka muntah, iya kan? Berarti dia harus tempat duduk yang nyaman, yang nggak kena angin. Di mana anak yang suka jahil, yang suka ribut, tempat duduknya di mana? Kakak kasih tahu. Nah, itulah asesmen awal Kak. Sama kita lakukan pada saat pembelajaran di sekolah. Nah, itu dia Kak. Baru beraktivitas lah. Mainkanlah gaya mengajar Kakak. Berangkatlah busnya ini. Ngeng. Nah, stop di tebing tinggi, stop di Siantar, stop di Padang, stop di Palembang. Nah, itu dia Kak. Baru harapannya sampailah kita ke Jakarta, sampailah kita ke tujuan tadi Kak. Oke kakak-kakak, bisa ya? Itu tadi backward design-nya. Buatkan video pembelajaran aksi nyata kakak dengan backward design. Kemudian yang B-nya ini lihat kakak-kakak. Implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasikan kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Tengok itu Kak. Bukan aku ngarang-ngarang Kak. Kakak membuat video aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi, bukan aku karang-karang. Tengok disuruhnya ini, tengok ini. Bagian B ini bacalah. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi, dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Nah, asset based thinking, ya, 7 modal utama dalam sekolah, ya, aset finansial, aset manusia, ya kan? Dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Yang mau foto-foto Kak, yang mau foto-foto, yang mau screenshot silakan. Nah, ini lagi Kak. D, bagian D, lihat ini. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah. Kak, pilih satu Kak nanti Kak. Yang mana Kakak buat Kak? Masukkan satu Kak. Model pendidikan gerak kah? Pendidikan kebugaran kah? Atau model pembelajaran SEM? Oke. Kemudian yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Lihat itu Kak. Asesmen otentik, penilaian dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih
dilampirkan dalam RPP atau modul ajar implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Nah, lihat itu Kak. Lakukan penilaian Kak selama Kak nanti melaksanakan video aksi nyatanya. Sampai di sini paham, Kak? Sampai di sini paham? Kemudian unggah RPP atau modul ajar yang sesuai, Kak, sesuai sama materi ya. Oke, Kakak-kakak, ada pertanyaan, Kak? Silakan, Kak. Open mic, Kak. Silakan raise hand, open mic, Kak. Silakan, Kak. Ayo. Kakak-kakak, dengan melihat seperti ini semua, jangan jadi panik atau bingung atau stres. Ya, enggak, Kak ya. Aku ngarapinnya enggak kayak gitu ya. Biasa aja, Kak. Santai aja, Kak. Santai aja ya. Cuma nambah-nambahin dikit aja itu. Ya. Kayak mana Kakak selama ini mengajar ya kayak gitu, Kak. Cuma nambah-nambahin dikit aja. Ya kan? Nah, otentiknya, penilaian otentiknya. Ya kan? Nah, kemudian apa? Model instruksional PJOK-nya apa? Mau pendidikan gerak kah? Kebugaran kah? SEM kah? Ah. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Coba screenshot ini Kak, screenshot atau foto Kak. Ini tengok nih. Mengembang aspek penilaian, dalam hal aspek penilaian, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, ini dia maksudnya. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada, ini dia maksudnya. Merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK, ini dia maksudnya. Atau kurang besar ya, biar aku besarkan. Udah ini yang paling besar rasanya. Silakan difoto Kak, silakan difoto atau di screenshot silakan. Oke, kita lanjut ya.
Yang bagian D, refleksi. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengenal pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampuh melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Ya kan? Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, and now what, yang sudah dipelajari pada modul 11 untuk membantu Bapak Ibu dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama tadi tentang what, menggali informasi. Kemudian tahap kedua tentang so what, menjelaskan secara rasional. Yang ketiga, tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what, proses mengevaluasi. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas. Isu-isu kontekstual. Dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial. Yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Nah, kakak-kakak, dalam hal refleksi, masukkan ya kak what, so what, dan no what-nya ya. 3 tahap tadi itu. Ini kakak-kakak kan sudah kerjain kemarin kan? Ada ini LK-nya. Ya kan? Ada LK-nya ini. What, so what, no what. Refleksi pada saat untuk refleksi video aksi nyata kakak-kakak tadi. Refleksi video aksi nyata kakak-kakak tadi, ya. Oke, kakak-kakak, bisa difoto atau di screenshot silakan. Nah, ini lagi dia, kakak. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, jujurlah. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Contoh, kakak-kakak dalam penilaian otentik tadi tidak sempurna, iya kan? Karena banyak memakan waktu. Nah, itu alasannya, Kak. Nah, ya, kenapa terjadi? Berikan alasannya, Kak. Oke. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Oke. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Itu yang tadi aku bilang ke kakak-kakak. Lupakan paradigma lama, masuklah kita ke paradigma baru, ya. Dengan metode-metode yang sudah kita dapatkan pada diklat ini, ya. Terapkan kakak-kakak. Paradigma baru kita, paradigma diri, merubah paradigma diri dan pembelajaran di kelas. Oke? Enggak lagi, Kak, enggak lagi kita seperti guru-guru dulu gitu. Campakan bola udah, kita ngopi, ke warkop, ke kantor guru, marnonang, manggombur. Enggak kayak gitu lagi, Kak. Model-model zaman dahulu itu. Oke, paradigma baru sekarang itu harus terukur dia. Semua tahapan-tahapannya harus dapat terlaksana. Keterlibatan siswa,
pembelajaran berpusat pada peserta didik itu yang paling utama. Ya, kurikulum merdeka Kak, pembelajaran berdiferensiasi. Oke? Ini tadi Kak, sowat-sowat tadi Kak. Bayangkan Kakak lah, rubrik penilaian refleksi aja ada. Inilah dia rubrik penilaian refleksi. Di foto Kak ataupun di screenshot. Oke, udah? Lihat itu rubrik penilaian refleksi, Kak. Kalau kurang dia kategori yang mana? Apa dia deskripsinya apa? Kalau dia cukup, baik, sangat baik. Nah. Nanti aku kirim ya. Oke, ini dia lini masanya, Kak. Di pertemuan berikutnya, di pertemuan berikutnya, kita sekitar 1 minggu lagi, kita 1 minggu ini off ya Kak. Kakak 1 minggu ini ngapain Kak? Membuat video aksi nyata mengajar. Bukan berarti off kita senang-senang, bukan. Bukan berarti mau tidur-tiduran, bukan. Kalian Kak membuat video aksi nyata Kak selama seminggu ini. Oke? Ya, jangan jadi stres ya Kak. Have fun aja, have fun, asik senang ya. Jangan jadi panik atau bagaimana, santai aja Kak. Oke? Nah, kemudian lihat itu Kak nomor 5, lihat itu nomor 5 ini. Nanti setelah Kakak buat video aksi nyatanya Kak, kita refleksi Kak. Refleksi aksi nyata di pertemuan tatap maya yang ke-14. Itu sekitar hari Senin ya, tapi 1 minggu lagi gitu. Ya. Tidak hari Senin ini, tapi 1 minggu lagi. Oke? Kita refleksikan aksi nyata Kakak. Kita nanti putarkan Kak. Dari tingkat SD satu video, dari tingkat SMP 1 video, dari tingkat SMA 1 video. 3 video nanti kita putarkan, random ya. Nanti kita analisis Kak. Kita refleksikan. Oke, kita lihat urutan rentetannya, tahapan-tahapannya, kita lihat. Nah, sudah benar nggak? Sudah pas nggak sama yang diinginkan? Lihat Kak, lini masanya seperti ini Kak. Yang pertama, penyusunan aksi nyata, RPP modul ajar. Nah, buatkanlah Kak RPP-nya Kak, modul ajarnya Kak. Kakak mau materi apa nanti video aksi nyata? Yang Kakak kuasai ya. Contoh kakak tidak kuasai misalnya karate. Kakak buat karate.
Ya, janganlah. Kalau bisa yang benar-benar dikuasai lah ya. Satu materi yang benar-benar dikuasai. Itu buat RPP-nya Kak. Kembangkan Kak. RPP tadi Kak. Nanti RPP-nya diupload. Oke? Sudah? Nanti dia Kak, penyematan link untuk ke LMS itu di Google Drive, link Google Drive. Jadi di Google Drive nanti, link Google Drive nanti, kalau dibuka, di situ nampak video kakak sama RPP kakak. Oke Kak, paham? Paham Kak? Jadi kalau nanti orang datang berkunjung ke link kakak yang kakak sematkan, seperti fasilitator ataupun orang BBGP Sumut ataupun orang pusat, mau lihat video kakak, aksi nyata kakak, begitu dia klik link, sudah ada di situ Kak video sama RPP kakak. Oke? Nah, kemudian penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Disitulah Kak, mainkan Kak. Susun dulu Kak. Mau apa Kakak dimasukkan pertama Kak? Dalam hal proses Kakak nanti Kak. Buat dulu Kak tahapan-tahapannya supaya tidak salah Kak. Oke. Kemudian mainkanlah Kak. Mulailah Kakak. Udah? Rekaman lah, rekaman. Rekamannya Kak, gunakan yang kamera terbaik lah ya Kak. Jangan nanti yang kabur-kabur. Oke Kak, ada lagi pertanyaan Kak? Oke, kita lanjut ya Kak. Oke, sebelum masuk ke penutup, ada diskusi dan tanya jawab. Silakan Kak, kita diskusi di sini Kak mengenai video aksi nyata. Ayo Kak, open mic Kak. Kak, fasilitas di sekolah aku nggak lengkap loh Kak. Kayak mana itu Kak? Pusing kepalaku nanti Kak. Malu kali aku nanti di video pembelajaranku gitu Kak. Pada video aksi nyata aku kan Kak, dikarenakan fasilitasku nggak lengkap, aduh jadi malu aku Kak. Nanti nampak orang Kak. Cuman satu bola Kak misalnya. Ada nggak seperti itu pertanyaannya, Bapak Ibu? Coba, kalau ada lah kayak gitu pertanyaan, jawablah dulu. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Silakan Kak Lasso atau Kak Nila. Kak Nila, jawab dulu Kak. Kak Nila, jawab dulu Kak Nila. Kalau ada lah pertanyaan seperti itu Kak. Dalam hal pembuatan video aksi nyata, dia malu ataupun keterbatasan fasilitas di sekolahnya. Karena keterbatasan fasilitas di sekolahnya, dia jadi kayak mana gitu dalam membuat video aksi nyata. Silakan Kak. Kasihkan dulu semangat pencerahan untuk kawan-kawan kita yang keterbatasan fasilitas Kak. Baik Kak, kalau saya di posisi seperti itu, saya cari praktek olahraga yang tidak membutuhkan alat. Contoh seperti saya nanti rencananya praktek analisis pencak silat. Itu kan full semuanya memperagakan, nggak perlu membutuhkan alat. Tapi kalau memang lebih mahir dalam permainan bola voli yang alatnya sedikit, buat gerakannya tanpa bola, kayak pengayaan dia Kak.
Itu Kak. Terima kasih. Oke, kau. Silakan Kak Yuni, Kak Yuni. Kalau ketemu kayak gitu kayak mana Kak Yun? Apa kasih dulu motivasi Kak Yun? Jika ada pertanyaan yang seperti itu, keterbatasan fasilitas, yang pertama seperti yang sudah kita lakukan pada saat melakukan gaya mengajar yang pada saat tatap muka, yaitu seperti permainan bola voli misalnya. Kalau cuma satu bolanya ya dilakukan dengan gerak tanpa bola. Oke, terima kasih Kak Kebetulan Kak di sekolah kami lengkap pula peralatan. Itulah makanya aku bilang tadi, kan kadang kan kawan-kawan kita kan saya dong dosongoni, ya kan. Dia karena keterbatasan fasilitas jadi lemas lah, jadi nggak semangat lah buat video, malu lah, ya kan. Jangan tunjukkan guru PJOK itu hebat. Bahkan tanpa bola pun, tanpa fasilitas pun kita bisa mengajar dengan efektif. Itulah baru hebat, baru mantap lah dibilang. Iya kan? Kita lihat anak-anak itu Kak, kita memandang anak-anak itu aja lah, ya. Kalau kita mengeluh terus ataupun merajuk ataupun marah, ya anak-anak kita nanti jadi ikut-ikutan sama kita. Janganlah, jangan sampai ditiru lah, ya. Untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Anak-anak itulah lihat kakak-kakak sekalian. Ya, keterbatasan fasilitas tidak menjadi hambatan dalam mengajar PJOK yang efektif. Oke? Keluarkan ide-ide brilianmu, Kak. Kreativitasmu keluarkan. Ya. Keluarkan ide-ide brilianmu, kreativitasmu keluarkan semua. Jangan jadi lemas, jangan jadi tidak bersemangat. Atau jangan jadi keluarkan uang pribadi dalam membeli banyak gitu. Tapi nggak tahu lah kalau kakak misalnya lagi berlebih uang, lagi ada rezeki silahkan. Tapi kalau memaksanya, ya ini Kak Mindo kasih masukan ini. Kalau kekurangan bola kasti bisa dimodifikasi dari membuat bola dari plastik. Oke, kalau nggak kertas-kertas digulung-gulung, dilakban, ya kan? Bukan kakak yang kerja Kak, siswa itu suruh Kak. Anak-anak besok kita mau seperti ini Kak, mau seperti ini. Ayo silakan satu orang satu bola ya, coba dibuatkan dulu dari rumah. Dari sampah-sampah saja Kak, dari sampah-sampah saja yang ada di lingkungan rumahmu. Digulung-gulung ya, dibulat-bulati ya. Jangan sampai kakak-kakak menyuruh siswa untuk membeli ya, mengeluarkan uang, jangan. Kalau bisa yang gampang dia dapat lah. Oke? Mereka besok semangat itu membawa, dengan semangatnya membawa ke sekolah itu. Ditunjukkannya langsung, Bu ini barangku Bu, katanya. Bu ini punya aku Bu, katanya, ya kan? Apresiasi Bapak Ibu. Kalau udah kayak gitu siswa kasih apresiasi. Ya. Jangan didiamin, jangan dicuekin. Oke, silakan. Apalagi mau ditanyakan ke kakak-kakak sebelum kita tutup? Kita jumpa 1 minggu lagi loh. Nanti kalian rindu. Cepat. Apalagi? Ayo, Kak Lasto, Kak Adolf, Kak Ratahi, Kak Mindo. Apalagi mau ditanyakan? Ayo. Kita nanti lama nggak berjumpa loh, 1 minggu lebih. Ayo, silakan Kak. Silakan Kak Lasto. Izin bertanya Kak, video tadi Kak 30 menit. Apakah itu cukup Kak untuk pembicaraan kita? Kalau misalkan video kakak itu 33 menit atau 34 menit, kalau memang harus ada yang dibuang, kalau boleh dibuang aja Kak. Paksa dia ke 30 menit Kak. Paksa dia ke 30 menit. Tapi yang benar.
Sebenarnya nggak cukup itu Kak. Sepertinya kalau kita contohnya memulai kita dari teori, memulai kita pelajaran kita, nah, sampai ke praktek nanti mungkin nggak cukup itu Kak. Artinya gini Kak Lastu, contoh dalam hal melakukan praktik kakak di lapangan, ya kan? Untuk satu momen dia menghabiskan waktu sekitar 15 menit misalnya. Ya. Satu momen yang sama, itu aja gerakannya, satu momen yang sama. Ya janganlah sampai 15 menit di video, potonglah, editlah dia, potong dia. Ya cukup dengan 5 menit aja, ya kan? Contoh kakak lagi evaluasi jalan-jalan, koreksi siswa. Ya kan, kalau lagi koreksi siswa jalan-jalan, mengevaluasi. Kakak berjalan-jalan mengevaluasi siswa habis 10 menit. Ya janganlah juga 10 menit. Kan sama itu gerakannya, momennya. Ya buat aja 3 menit. 3 menit aja buat, potong dia. Ya Kak. Nanti kalau video utuh kita buat tanpa edit, ya bisa sampai berapa menit? Bisa sampai, wah banyak lah. Padahal kita harus ada pembukaan, isi, penutup. Oke, siapkan. Siapa lagi? Yuk. Terakhir ini yuk. Biar kita tutup yuk. Udah mau pas. Kak Bokotman, ayo Kak Bokotman. Ada mau ditanyakan Bang? Kak Raptahi, ada Kak? Ada lagi Kak? Kak Raptahi ada mau ditanyakan? Kak Adolf? Kak Bendri ada mau ditanyakan Kak? Ini Kak, kumpul kapan Kak? Tanggal hari Senin depan Kak, dikumpul Kak. Hari Senin depan. Oh iya Kak, iya. Bukan Senin ini ya Kak, bukan Senin ini Kak ya. Tapi Senin depan sekali lagi. Iya Kak ya. Kalau sekarang tanggal 8, Tanggal 18 Kak. Baru Cina ya. sorry kakak-kakak, saya terdampak sebentar tadi, terdampak saya. Sinyal saya agak lemah. Oke kakak-kakak, kita lanjut. Nah ini ada pantun ini. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Oke, baik kakak-kakak. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada Jimit kita kali ini. Tatap maya yang ke-13 ya. Ya, yang ke-13. Persiapan aksi nyata. Kakak-kakak, buatlah video pembelajaran praktik aksi nyata kakak dengan baik dan benar sesuai dengan yang kita pelajari selama ini ya. Yang sudah sesuai kita pelajari selama ini. Jangan ngasal ya kak, jangan ngasal. Nanti kak bisa nanti video kakak itu nanti jadi unggah ke bukti karya yang ke PMM kak, PMM. Nah, Tarhilala ya kan dapat 1 sertifikat. Nanti diunggah ke PMM kak, 1 sertifikat. Video aksi nyatanya, oke? Praktek baiknya ya kan? Yang bagus lah buat kak ya. Pelan-pelan aja buat kak.
nggak usah nggak usah buru-buru, nggak usah terkesan bagaimana gitu ya. Santai saja, jangan terlalu panik atau bagaimana, stres. Seperti kakak mengajar biasa, lakukan dengan santai tapi serius, ya, serius. Kemudian rentetan urutan tahapannya benar-benar masuk dia ya. Oke kakak-kakak, sebelum kita tutup, masih adakah yang mau raise hand, bertanya, silakan. Ada lagi kakak-kakak? Baik, kalau tidak ada, kita selesai sampai di sini. Terima kasih buat kebersamaan kita pada siang hari ini untuk kegiatan tatap maya JIMIT yang ke-13, materi persiapan aksi nyata untuk video praktik mengajar aksi nyata kakak-kakak sekalian. Waktu pengerjaan ini selama kurang lebih 1 minggu ya. Kemudian kita jumpa pada tatap maya yang ke-14, yaitu refleksi video aksi nyata. Materinya refleksi video aksi nyata. Oke, kita akan refleksikan video aksi nyata kakak-kakak ya. Baik kakak-kakak, sebelum kita tutup, ada baiknya kita buatkan dua penutup yang dibawakan oleh Kak Bendri. Silakan Kak Bendri, buatkan dua penutup Kak, izin Kak. Baiklah, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini yang akan berjumpa seminggu lagi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ngomong-ngomong, kompak baju kita ya? Iya Bang, karena Biru kami tiga. Jumat senam Bang. Iya, warnanya kok sama ini. Biru 3, hijau 5. Oke, baguslah dulu kita berfoto. Mumpung lagi bagus ini bajunya. Oke, siap ya. 1, 2, senyumlah, senyumnya mana? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kayak mana? Satu lagi gayanya. Kayak mana gayanya, Kak Lasto? Kayak mana? Kak Bokot dulu Kak Bokot. Kak Bokot men. Jempol. Oh gini katanya, jempol gini. Literasi lah, literasi. Oke, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oke kakak-kakak, terima kasih ya. Saya off recording ya.